Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mahantoro dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beliau. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Itu juga berpengaruh karena dia ingin lebih dekat dengan masyarakat biasa. Sosok penting di balik Hari Pendidikan Nasional, peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam membangun pendidikan di Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei menjadi hari penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Masyarakat tanah air memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni hari untuk memperingati kelahiran tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahir Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ia adalah seorang pahlawan nasional yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Kebijakan yang ditentang adalah kebijakan tentang pendidikan yang hanya dirasakan oleh anak-anak kelahiran Belanda atau anak-anak dari golongan berada saja. Kritikannya terhadap kebijakan pemerintah saat itu membuat ia diasingkan ke Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Taman Siswa. Selain mendirikan Taman Siswa, masih banyak kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam ranah pendidikan di Indonesia. Taman Siswa ini lahir karena pengalaman mengajar Ki Hajar Dewantara untuk membuat konsep baru mengenai metode pengajaran. Tanggal 3 Juli 1922 mendirikan sekolah bernama National Underwise Institute atau Taman Siswa. Nah, semboyan pendidikan yang ditunjukkan kekhasan Indonesia yaitu Ingarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi contoh, bermakna guru adalah seorang pendidik yang memberi teladan. Terus yang kedua itu Imadia Mangun Karsa, artinya di tengah memberi semangat, bermakna guru adalah seorang pendidik yang harus berada di tengah-tengah. Yang ketiga itu Tuturi Andayani, artinya di belakang memberi dorongan, bermakna guru adalah seorang pendidik harus menerus menuntun siswanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.